Berjumpa lagi dengan Jendela Ari Gunawan Murtomo. Kali ini saya ingin sharing dengan Anda pembahasan mengenai planning yang kaitannya dengan bauran kepemimpinan. Saudaraku, sahabat manajer, sebelum saya lanjutkan, mohon bantuan dan keikhlasannya subscribe, like, and share. Buruan sekarang, cepat, minta tolong ya. Dan lupa ini penting ini juga. Subscribe, like, and terima kasih bantuannya. Hanya Allah yang bisa membalas jasa Anda. Terima kasih. Nah, skill planning atau perencanaan adalah sangat penting bagi seorang manajer. Kenapa? Karena perencanaan ini adalah sebuah patokan. Sebuah patokan untuk mempermudah manajer agar tercapainya sebuah tujuan. Sebuah patokan untuk mempermudah manajer untuk membuat strategi untuk mencapai tujuan. Mempermudah manajer tercapai sebuah strategi untuk mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi perusahaan. Jadi, perencanaan adalah sebuah patokan untuk mempermudah manajer agar tercapainya sebuah tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi perusahaan. Jadi itu perencanaan, adalah sebuah patokan. Kalau Anda tidak bisa membuat perencanaan, berarti Anda tidak bisa membuat sebuah patokan. Sebuah patokan yang baik dan benar menentukan keberhasilan Anda menjadi seorang manajer. Nah, kalau kita bicara perencanaan, kaitannya dengan strategic plan proses, bagaimana proses untuk membuat perencanaan tersebut menjadi baik, menjadi efektif, menjadi efisien dari side Anda sebagai seorang manajer. Jangan terlalu menyederhanakan cara membuat rencana strategis, wahai saudaraku manajer. Tetapi dengan menempatkan semua bagian dari rencana ke dalam 3 area, Anda dapat dengan jelas melihat bagaimana bagian-bagian itu cocok bersama. Jadi, saya coba membagi menjadi 3 staging proses di dalam membuat perencanaan yang baik itu. Yang pertama, staging pertama adalah di mana kita sekarang. Staging kedua adalah kemana kita akan pergi. Dan staging ketiga adalah bagaimana kita sampai di sana untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, setiap bagian memiliki elemen-elemen tertentu untuk menunjukkan kepada Anda sebagai seorang manajer bagaimana dan di mana hal-hal yang sesuai dengan tujuan Anda. Nah, prosesnya itu sesuaikanlah dengan tujuan Anda, karena Anda yang paham situasinya, situasi internal maupun situasi eksternal. Bikin itu. Makanya kuasai yang pertama, di mana kita sekarang. Nah, yang pertama kalau kita bicara di mana kita sekarang, di dalam tahapan bauran manajemen telah kita bahas bahwa kalau Anda pengen punya gambar yang indah, potret yang jelas, lakukanlah TOWS analisis. Ancamannya kayak apa? Opportunity-nya atau peluangnya seperti apa? Weakness-nya seperti apa? Strength atau keunggulan seperti apa? Jadi, Anda harus melakukan TOWS analisis di seluruh titik sumber daya manajemen. Nah, sumber daya manajemen itu ada 6. Ada 6. Yang pertama, man dan woman, atau boleh dikatakan anak buah, karyawan. Yang kedua, apakah materialnya sudah ada atau belum untuk melakukan pekerjaan itu? Apakah mesin untuk melakukan pekerjaan sudah ada atau belum? Apakah metodenya sudah ada atau belum? Apakah biaya atau uang yang ada atau belum? Apakah market memang ada atau tidak? Nah, ke-6 tersebut harus Anda analisa dalam TOWS analisis, dan ini sudah saya bahas dalam di bauran manajemen. Maka Anda akan mendapatkan yang pertama adalah dari hasil TOWS analisis adalah
faktor-faktor yang membuat tidak berhasil itu apa. Itu Anda akan tahu, mendapat potret yang jelas faktor-faktor yang akan membuat tidak berhasil. Yang kedua, Anda akan mendapatkan faktor-faktor kelemahan tim Anda itu apa. Yang bikin lemah, yang nantinya bikin nggak berhasil. Apa aja yang lemah? Yang membuat tidak berhasil apa? Yang membuat lemah apa di dalam organisasi Anda? Yang ketiga, faktor-faktor keunggulan tim Anda. Apa yang sudah dipunyai? Dan faktor yang keempat adalah, apakah ada peluang yang bisa diambil dengan keunggulan itu, atau dengan memperbaiki kelemahan, atau dengan menghilangkan faktor yang membuat tidak berhasil. Apakah ada opportunity yang bisa diambil? Nah, saudara co-manager, dari hasil TOWSS analisis ini, Anda akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terukur untuk menentukan objektif dan perencanaan aktivitas yang jelas dan terukur untuk mencapai objektif. Yang kedua, sahabat manajer, kemana kita akan pergi? Ini juga basicnya tahapan dalam bauran manajemen. Lakukanlah proses manajemen berdasarkan hasil TOWSS analisis. Tetapi fokuskan dan luangan waktu untuk intangible proses. Di bauran manajemen sudah kita bahas ini ya. Intangible proses. Apa itu intangible proses? Terkait dengan pembangunan sumber daya manusia dari biasa-biasa menjadi luar biasa. Pembangunan sumber daya manusia dari tidak bisa menjadi sangat bisa. Pembangunan sumber daya manusia dari nobody menjadi somebody. Dari nol menjadi punya value. Jika manajemen intangible itu bagus, proses tangible otomatis akan bagus. Otomatis akan bagus. Karena sistem bisa copy dari orang lain, atau bisa dari perusahaan yang bagus kita terapkan. Tetapi sistemnya bagus kayak apa kalau orangnya bodoh-bodoh, orangnya tidak mampu mengerjakan, ya nggak jalan, nggak bisa sampai tujuan. Oleh sebab itu, saya selalu menggarisbawahi di dalam perencanaan strategis ini, faktor utama adalah intangible proses terkait dengan pembangunan sumber daya manusia. Kalau Anda, buah Anda, misalnya dari 20 anak buah Anda, sudah Anda bisa bikin pinter, bisa bikin mampu, bisa mengerjakan semuanya, ringan pekerjaan Anda, dan insya Allah objektif Anda akan tercapai. Jika intangible proses dan tangible proses baik dan sempurna, maka tim Anda akan mendapatkan yang dinamakan manajemen effectiveness. Apa itu manajemen effectiveness? Right work, pekerjaannya dikerjakan dengan baik dan sempurna. Right place, di tempat yang telah kita tentukan dengan baik. Right time, dengan waktu yang tepat. Right method, dengan metode yang sesuai instruksi Anda. Jadi, kalau intangible proses ini Anda setelah berhasil, dan tangible proses dilakukan dengan baik, maka Anda akan mendapatkan manajemen effectiveness, yaitu right work, right place, right time, dan right method. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau 4-4-nya bagus? Akhirnya produktivitas secara individu naik. Individunya omsetnya naik. Timnya akan naik. Perusahaan akan naik. Jadi itu, right work, right place, right time, right method, ini akan meningkatkan produktivitas individu, menaikkan omset tim, menaikkan omset perusahaan. Karena Anda bisa membangun manajemen effectiveness ini karena Anda concern betul di dalam intangible proses waktu Anda dan tangible proses di dalam tahapan bauran manajemen. Kalau itu Anda bisa lakukan, insya Allah Anda akan menjadi manajer yang top. Nah, ketiga, bagaimana akan sampai di sana? Tentukan sasaran dan objektif yang jelas dan terukur. Pertama, sasaran jangka panjang. Kalau Anda jadi manajer jangka panjang apa? Anda bicara sama bos Anda,
sasaran jangka panjang apa. Tetapi Anda harus bisa mengklasifikasi sasaran jangka panjang yang ingin Anda capai. Pertama dari segi finansial. Perusahaan itu dari segi finansial harus oke, karena uang adalah darahnya perusahaan. Kalau nggak ada uang, perusahaan nggak berdarah, mati dia. Bagaimana segi profit and loss? Bagaimana sasaran jangka panjang, marginnya berapa yang ingin dicapai? Omsetnya berapa yang ingin dicapai? Cost-nya bagaimana supaya efisien dan affordable? Yang kedua adalah pelanggan, bagaimana sasaran pelanggan? Yang jangka panjang adalah sasaran mengenai operation excellence dan orang. Jadi ada 4 jangka panjang. Finansial, pelanggan, customer, operational excellence, dan pengembangan orang Anda. Kedua, sasaran jangka pendek harus smart, specific, measurable, action, reliable, time bound. Jadi semuanya harus spesifik, bagian per bagian, harus dapat diukur, harus bisa dikerjakan, dan harus real, dikerjakan dan hasilnya ada, dan ada ukuran waktu. Sebulan, 2 bulan, seminggu, setahun, itu adalah jangka pendek. Yang ketiga adalah di dalam divisi anak buah Anda harus ada special goal dari fungsi dari masing-masing departemen dan fungsi dari individu. Masing-masing harus ada juga smart objektif juga. Masing-masing harus ada smart objektif, masing-masing membuat strategi dan taktik. Bagaimana aplikasinya? Ini cara bikin strategic plan. Sekarang Anda ada di mana situasinya ini? Nah, tentukan goal Anda, jangka panjang. Sasaran objektif jangka panjang. Nah, tentukan juga objektif per tahun. Setiap tahun, dalam 5 tahun mencapai sasaran jangka panjang. Apa sasaran jangka panjang tadi? Keuangan, pelanggan, operational excellence, dan apa yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan. Ya. Jadi Anda kalau jadi manajer bicaranya juga jangka panjang juga jangka pendek. Nah, untuk bisa bikin sasaran seperti itu, tentu Anda akan lihat yang kita bahas tadi adalah man and woman, machine, material, method, market, dan money. 6M sumber daya dalam manajemen itu harus kita lihat. Anda harus lakukan yang dinamakan TOWS analisis. Ancamannya apa, opportunity-nya apa, weakness-nya apa, strength-nya apa. Maka dari situ Anda akan dapat informasi mengenai efisien dan efektif. Mendapat informasi kapabilitas daripada orang-orang Anda di situ. Tim Anda di situ. Ya. Sehingga Anda bisa menentukan sasaran jangka pendek bertahap. Tahun ini apa yang saya capai untuk itu. Tahun kedua apa, tahun ketiga apa, tahun keempat apa, tahun kelima apa. Jadi sasarannya harus spesifik, measurable, action bisa dikerjakan, real, dan ada waktunya. Nah, di setiap departemen, setiap orang harus ada masing-masing action plan, ada strategi dan taktik masing-masing. Sehingga apa yang terjadi? Berjenjang. Ya, sasaran jangka panjang, sasaran jangka pendek, dan sasaran secara individu. Makanya saya selalu katakan Anda harus punya program people development program. Kaitannya dengan fungsi daripada individu. Harus ada perencanaan. Fungsi dari departemen harus ada perencanaan. Kalau itu bisa Anda lakukan, insya Allah patokan tadi, perencanaan sebagai patokan, guideline-nya akan jelas dan terukur, akan memudahkan Anda bekerja dengan berapapun orangnya, dan Anda akan memenangkan pertempuran, dan Anda akan sukses. Nah, kembali lagi ke bab sebelumnya, kalau kita bicara organisasi. Organisasi itu ada orang yang mengerjakan pekerjaan, ada sistem yang memadu untuk mengerjakan, ada sistem yang sebagai patokan untuk orang bekerja, ukurannya, ada mengusulkan untuk memperbaiki sistem agar menghasilkan manajemen effectiveness. Manajemen effectiveness adalah right work, right place, dan right time, dan right method.
Keahlian membuat planning perencanaan yang jelas dan terukur dibutuhkan untuk bisa mengusulkan agar menghasilkan manajemen effectiveness. Tadi sudah kita bahas bahwa bagaimana untuk perencanaan untuk membuat manajemen effectiveness. Nah, saya akan coba memberikan tip kepada Anda cara mengusulkan. Tadi kembali lagi ke sebelumnya, bahwa tugas Anda sebagai manajer dalam organisasi adalah mengusulkan. Mengusulkan adanya perbaikan sistem, mengusulkan adanya perbaikan orang yang mengerjakan. Ada dua. Ada intangible prosesnya adalah orangnya, ada tangible prosesnya adalah sistemnya. Jadi dua ini yang Anda harus usulkan supaya menjadi baik. Usul kepada anak buah supaya menjadi pinter bagaimana, usul kepada manajemen agar sistemnya bisa berubah menjadi efektif bagaimana, supaya menghasilkan manajemen effectiveness. Nah, ini perlu perencanaan, perlu pembulatan perencanaan untuk bisa menghasilkan manajemen effectiveness yang right work, right place, right time, dan right method. Nah, ini tahapan membuat usulan strategi taktik untuk menghasilkan manajemen effectiveness. Tahap pertama adalah isinya executive summary. Dibuatnya nanti sebenarnya nih. Ini yang nomor satu, dibuatnya nanti setelah semua telah dibuat, Anda bikin executive summary. Tapi yang paling penting Anda buat adalah analisis situasi saat ini. Gambarkan kondisi bisnis dan proses bisnis saat ini, eksternal dan internal situation, akhirnya Anda akan bisa melakukan yang dinamakan TOWS analysis, membuat potret bisnis Anda. Jadi lakukan TOWS analisis ini baru bisa Anda bikin setelah Anda melihat situasi saat ini, eksternal maupun internal perusahaan Anda. Setelah itu, dari TOWS analisis, Anda baru bisa mendefinisikan, membuat kesimpulan, faktor apa yang membuat sukses bisnis Anda. Selanjutnya, Anda baru bisa menentukan objektif. Anda baru bisa membuat objektif secara kuantitatif dan kualitatif. Jika tahapan 1 bisa Anda buat. Selanjutnya, Anda bisa tentukan strategi. Anda harus membuat strategi yang mudah dimengerti, mudah dipahami, mudah dikerjakan anak buah. Membuat taktik adalah aktivitas yang dilakukan berdasarkan strategi yang telah ditetapkan. Yang paling penting juga, yang terakhir adalah cash flow. Harus buat perencanaan keuangan agar aktivitas bisa berjalan dengan baik tanpa hambatan. Karena uang adalah darahnya aktivitas, darahnya perusahaan. Oleh sebab itu harus ada cash flow yang benar. Ini adalah tahapan-tahapan. Nah, di sesi selanjutnya saya akan bahas mengenai cara mengusulkan dan bagaimana membuat strategi usulan ini. Mudah-mudahan ini sebagai langkah pertama yang Anda harus tahu bagaimana membuat perencanaan, membuat Anda aware, sadar bahwa membuat perencanaan itu harus sulit dulu. Sulitnya mencari, mengumpulkan data, menganalisa semua aspek. Tapi kalau Anda gampang, implementasinya susah. Tapi kalau sulit membuat perencanaan karena Anda harus cari data ini, nanti implementasinya lebih gampang lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, sahabat manajer. Sampai ketemu lagi ke sesi berikutnya, cara membuat usulan yang lebih detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.